Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Adada ma'alimallah wa zinata ma'alimallah wa mil'a ma'alimallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala jami'il anbiya wal mursalin bi'adadi kulli ma'amilak. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu anak-anakku sekalian, kajian saya minggu lalu banyak mendapatkan respons, terutama masalah pembahasan Habib dan Bandit. Jadi saya sekarang mungkin akan jelaskan secara komprehensif supaya jangan gagal paham. Jadi setiap keturunan Rasulullah itu disebutnya syarif. Baik itu yang berdarah terusannya keluarga Alawi ataupun yang berasal dari keturunan orang-orang dari Indonesia yang berasal dari keturunan Nabi. Sebab Wali Songo, 9 orang Wali Songo itu Sunan Gresik adalah anak cucunya Nabi. Sunan Ampel adalah anak cucunya Nabi. Sunan Derajat, ini putranya Sunan Ampel, otomatis cucunya Nabi. Sunan Bonang juga begitu. Sunan Giri, ini yang menantu ya juga adalah putra dari Maulana Ishak, juga keturunannya Nabi. Yang satu lagi adalah Sunan Gunung Jati. 6 dari 9 Wali Songo itu adalah anak cucunya Nabi. Jadi kalau saya mungkin berani bilang bahwa kalau keturunan Nabi itu dari sejak zaman para sahabat, tabiin sampai ke bawah itu, mungkin separuh dari mereka adalah anak cucunya Nabi, mungkin lebih dari separuhnya. Saya punya guru 3 orang, 3-tiganya adalah anak cucunya Nabi. Yang paling akhir itu anak cucunya Sunan Ampel, yang 2 lagi adalah anak cucunya Sunan Gunung Jati. Jadi kalau Habib itu apa? Habib itu syarif yang sudah istiqomah. Istiqomah itu apa? Itu sudah mumpuni dalam ilmunya mumpuni. Sudah bagus sekali dalam amalnya. Ibadahnya luar biasa. Matanya sininya itu hitam. Mata orang yang gak pernah tidur malam. Perutnya itu kempes gitu. Itu orang yang biasa puasa. Itu saya kenal mereka yang kalau puasa tuh puasanya wisal. Puasa Senin bukannya hari Selasa, seperti itu. Ada mereka puasanya setiap hari. Setiap hari mereka puasa. Tidak ada hari tanpa puasa. Cuma 5 hari beliau tidak puasa. 2 hari raya dan 3 hari tasyrik. Selebihnya beliau akan puasa gitu. Jadi Habib itu syarif yang sudah istiqomah, mumpuni dalam keilmuan, sudah hebat dalam ibadahnya, dan akhlaknya akan terlihat. Akhlak yang mulianya akan kelihatan, mulut yang terpelihara, sikapnya yang dia, wajahnya bercahaya. Saya kenal banyak mereka. Saya kenal Habib Thohir Alatos, itu sering saya datangin dulu di Empang. Ada Habib Zainal Idrus, itu dari daerah Gajah Mada. Ada Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, wah itu orang-orang luar biasa. Kita lihat wajahnya, kita tanya orang wali Allah gitu. Tapi sudah sunatullah. Ibarat telur dieremin ayam. Telurnya 7 dieremin, kadang 7-7-nya netes gitu. Tapi ada 10 dieremin, yang netes cuma 9. Yang satu bumpet dia. Kenapa begitu? Ya sudah sunatullah. Seperti kelapa rangkaian, ada serangkai kelapa begitu banyak. Ya ada aja 2 yang jatuh. Tidak semuanya jadi kelapa. Sudah sunatullah. Jadi kalau ada Habib ngaku dirinya Habib, tapi kelakuannya tidak istiqomah seperti saya bilang, itulah Habib yang buntet tadi, yang syarif yang buntet. Saya mungkin kasar kalau saya bilang bandit, tapi dari keluarga saya sendiri, dari kerabat saya sendiri, ada orang pegang pisau, ibunya dikejar-kejar di sawah mau dibunuh. Padahal dia anak cucunya Sunan Gunung Jati, dia syarif. Itu sebuah contoh bahwa ada aja syarif yang buntet itu ada aja gitu. Jadi contohnya, lihat kelakuannya. Kalau kelakuannya tidak menggambarkan seorang yang sudah istiqomah, ya berarti dia Habib yang buntet, bukan Habib
Jadi kalau antum, ya Habib-Habib muda, umur antum 35 tahun, antum sudah bilang nama antum Habib. Antum bukan Habib, ya Allah, ya Allah. Bapak antum ya Habib, bapak antum sudah istiqomah. Antum istiqomah dulu seperti bapak antum tuh. Baru antum bilang Habib. Antum juga Syarif sekarang. Jangan bangga dengan bapaknya Habib sekarang umur 30 tahun sudah Habib. Gak ada yang pernah saya kenal ada orang Syarif yang sudah menjadi Habib pada umur 30 tahun. Saya belum pernah ketemu. Umumnya mereka sudah di atas 40 tahun baru istiqomah. Ini satu contoh orang yang paling saya sebut-sebut namanya Mbah Kiai Mangli. Saya ketemu beliau tuh gara-gara saya jarah ke Mbah Yai Hamid. Saya jarah ke Yai Hamid begitu buka pintu, wah benar nih orang waliullah. Wajahnya sudah kelihatan bercahaya gitu. Cahaya langsung dibuka langsung angkat tangan berdoa amin amin. Nah di bawah ngobrol dengan santrinya mereka bilang ada orang sangat dihormati sekali oleh Mbah Hamid ini namanya Mbah Yai Mangli. Suka datang ke Jakarta sebulan sekali. Wah ini orang pasti wali Allah. Tidak mungkin Yai Hamid sebegitu hormat kecuali dia wali Allah. Saya cari dengan izin Allah. Kalau saya cerita lagi udah sering kali saya ceritainnya. Dengan izin Allah saya ketemu. Sampai saya gaul dengan beliau gitu. Tapi pada waktu itu beliau sudah jadi wali Allah. Cuman belum terbuka pada pintu yang paling ujung. Ini pintu yang paling ujung ini tidak setiap Habib bisa buka pintu yang paling ujung. Itu pintu yang kata Abu Bakar As-Siddiq tidak ada torekot untuk bisa buka itu pintu. Tapi saya tahu ternyata ada yang bisa tuh pintu. Siapa Rasulullah? Nabi bisa bukakan tuh pintu. Banyak yang masuk para Habib itu dengan bukaan pintunya Nabi. Sini nak masuk nak masuk. Begitu masuk ke dalam, jadilah mereka insan kamil. Jadilah mereka orang yang kata Allah, akulah jadi matanya dia yang melihat. Akulah jadi kakinya dia tuh dia berjalan. Jadi Mbah Ye itu Mbah Mangli saya ketemu tahun 82 itu belum. Tapi saya ketemu tahun 93 di Masjidil Haram. Saya cium tangan, beliau ciumin kepala saya seperti biasa. Kita pisah. Saya pulang ke tanah air. Saya tanya santrinya, Mbah Yayi sudah balik dari tanah suci. Tahun ini Mbah Yayi nggak berangkat ke tanah suci, nggak berangkat ke tanah suci. Mau saya ketemu di Masjidil Haram, beliau sudah sampai ke derajat seperti itu. Jadi tidak dengan kebetulan ketemu saya tuh, dia mau ketemu saya. Cuma dia nggak bilang, aku sekarang udah nyampe lo ke situ. Nggak ada orang nyampe seperti itu. Mereka kalau sudah mereka mendengar dengan kupingnya Allah, tentu saja mereka bisa ngerti bahasa semut, ngerti bahasa cicak, mereka ngerti bahasa apa aja mereka ngerti. Tapi nggak akan mereka bilang. Nggak akan mereka bilang. Kalau mereka bilang berarti mereka belum. Kalau ada orang bilang saya bisa ngomong semut lah, berarti dia belum bukan apa-apa deh, bukan apa-apa. Kalau sudah sampai ke situ mereka nggak pernah bilang, mereka akan diam, nggak pernah ngomong, nggak pernah ngomong sepatah dua patah aja ngomongnya gitu. Nggak akan ngaku-ngaku. Saya ini loh, saya komunikasi sama Allah itu nggak akan gitu. Pada orang-orang seperti itu, orang-orang sampai ke derajat seperti itu. Jadi kalau orang lagi ribut itu katanya Mbak Alawi itu bukan keturunannya Nabi, kitab-kitab membuktikan antum salah, antum urusan cuma kitab sih, menelaah cuma kitab. Kita menelaah dengan hati kita, guru-guru kita menelaah dengan hati kita. Mereka para cucu Rasulullah. Semua orang-orang itu orang-orang Al-Habsi, Al-Atlas, mereka cucunya Nabi. Yakin, 1.000.000% yakin gitu. 1.000.000% yakinnya. Maka itulah tidak mungkin orang bisa mendekat kepada Tuhan dengan hati yang belepotan penuh dosa. Yang saya ajarkan kan dalam tarekat kita, pertama adalah bersihkan hati kita dari dosa. Ayo bersihkan dari dosa. Dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia. Yang susah kan saya bilang dosa pada manusia. Itu pun bukan berarti tidak bisa, kok bisa asal tahu caranya dia bisa. Bahkan durhaka kepada ibu pun masih bisa. Dijahit masih bisa asal 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 dianya masih hidup gitu. Gimana caranya Kiai? Memang susah, paling susah itu durhaka kepada ibu. Susah banget itu. Ya, dia bisa hajikan ibunya, niatkan pahalanya untuk ibunya. Tiap hari dibacakan Qul 1.000 kali. Niatkan pahalanya buat ibunya. Terus dia kerjakan seperti mudah-mudahan akhirnya Allah akan mengampuni dia. Mengampuni dosanya kepada ibunya. Kalau ibu sudah nangis terisak-isak gitu. Aku nggak mau kalau mati ditengok sama dia. Aku nggak mau kuburku dijarahin dia. Aduh, udah parah banget. Seperti itu harapan surga. Bung, anu mimpi aja. Atau sejak rakaat pun sholat setiap hari. Tak mungkin. Kecuali tadi antum minta ampun dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Saya doain mudah-mudahan Allah ngampuni gitu. Dan ada orang-orang yang bisa dengan derajat rohani dia memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya pernah bawa ke seorang wali Allah yang sudah derajatnya luar biasa. Itu orang dia durhaka kepada ibunya. Waktu saya datang melengos dia. Asli melengos. Mau dicium tangannya bukan dikasih tangannya melengos.
Sampai saya harus terisak-isak di kakinya, Mbak, gitu. Baru beliau balik gitu. Tapi beliau punya kemampuan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang sangat disayang oleh Subhanahu wa taala, begitulah. Atau antum cari orang-orang seperti itu. Jadikan dia wasilah untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Poinnya adalah minta ampun terhadap dosa manusia itu susah. Orangnya udah meninggal, Kiai, kan udah saya ajarin tiap hari. Ayo sedekah yang banyak, niatkan pahalanya buat dia. Allah sampaikan pahalanya buat dulu orang nih, pernah saya aniaya, pernah saya zolimin, pernah saya utangin, saya balikin duitnya. Sekarang saya duitnya saya sedekahin aja pahalanya buat dia. Hajikan dia, niatkan pahalanya buat dia. Insya Allah akan mengampuni. Tapi itu susah sekali, berat sekali. Kalau itu sudah bersih pun kita masih harus bersihkan hati kita dari penyakit hati. Yang paling susah itu kan sombong. Ini harus sadar dulu. Sombong tuh sampai ada hadisnya bagaimana? Ustaz hadis. Nah itu kalau jannata maka nafikul bihimis kalau dari minal kibr. Tidak bisa masuk surga orang kalau seatum aja ada kesombongan dalam hatinya. Seatum kesombongan nggak bisa masuk surga. Apa kabar sombongnya minta ampun? Sombong sekali. Karena dia kaya, karena dia berkuasa. Karena ulama, ulamanya banyak banget yang sombong. Saya pernah ketemu itu ulama sombong sekali. Saya ketemu di Masjidil Haram. Dia merasa semua orang harus cium tangannya dia gitu. Kalau nggak cium tangannya dia marah gitu. Kan salah begitu. Salah begitu. Kita harus tidak pernah berpikir orang mau cium tangan, nggak mau cium tangan, nggak ada urusannya gitu. Kita tidak jadi mulia karena dia cium tangan kita. Juga tidak jadi hina kalau dia nggak cium kita, nggak ada urusannya gitu. Cuman kalau kita mengelit, dulu saya mula-mula saya mengelit, nggak mau saya dicium. Tapi belakangan saya sadar, saya nggak boleh seperti itu gitu. Nggak boleh seperti itu. Saya harus sampai ke tingkat kesadaran, nggak ada bedanya mau dicium nggak dicium gitu. Nggak ada urusannya. Dia mau hormat mas saya atau nggak hormat terserah dia aja. Bukan urusan saya. Saya mau guru saya pegangin tangan guru saya. Guru jangan tinggalin saya guru. Saya mau ikutan. Dia terserah dia aja. Seberapa dia mau dekat ke saya terserah hatinya sendiri. Dan Allah telah menentukan manusia dalam ketepatannya masing-masing. Jadi cerita tentang Habib udah jelas ya. Ya Habib itu kalau sudah istiqomah ya kalau Syarif istiqomah itulah Habib. Dan saya banyak ketemu. Dan itu yang ajaibnya Mbah Kiai Mangli itu. Saya pernah diajak jarah di dari Jawa Tengah. Nah aku tak jarah ke bapakku ya. Ini Mbah, sampai di kuburan dia jongkok, saya lihat nisannya itu Habib Soleh bin Muhammad Al-Habsi. Atau Muhammad bin Soleh atau Soleh Muhammad. Al-Habsi, ujungnya Al-Habsi. Setelah saya jarah, Mbah, ini kuburannya bapaknya Mbah. Inggih katanya. Mbah keluarga Al-Habsi. Inggih. Katanya. Nggak pernah dipakai Mbah. Mboten. Itu orang luar biasa. Nggak pernah di kartu namanya tulis Habib Hasan Askari Al-Habsi. Nggak pernah. Cuman Kiai Mangli kartu namanya itu. Paling untung Kiai Haji Hasan Askari. Paling hebat kartu namanya dia. Nggak pernah disebutkan badi keluarga Al-Habsi. Sampai sebegitunya, sebegitu tawaduknya. Dia disembunyikan keturunannya buat saya adalah anak cucunya Nabi. Tunjukkan kalau anak cucu Nabi itu antum dengan kelakuan antum lebih bagus dari orang lain. Bukan dari nama antum. Namanya pakai asega, pakai Al-Habsi, kelakuannya nol. Aduh, jauh lebih bikin malu antum. Antum bikin malu sadar antum. Antum harus tunjukkan bahwa antum bagus gitu. Antum anak cucunya Nabi harus lebih bagus gitu. Dalam segala hal. Jadi mungkin kalau kalimatnya bandit, maaf saya mungkin agak kasar gitu. Tapi saya kasih contoh dari kerabat saya sendiri gitu. Dan itu bukan cuma satu, masih ada satu lagi. Tak betul kelakuan bukan kelakuan bandit, pegang pisau ibunya dia udah di tengah sawah mau dibunuh. Kan bandit namanya itu. Tapi ya sudahlah, itu, maafkan saya kalau dianggap itu istilah terlalu kasar. Yang penting dimengerti bahwa Habib itu adalah seorang syarif juga istiqomah. Tidak setiap Habib anaknya jadi Habib, itu tidak gitu. Istiqomah dulu, baru antum bilang antum Habib. Kalau enggak ya enggak lah, antum syarif aja. Jadi kalau kita bicara soal rekod kita, dalam kita nggak ngebahas rekod kita, ada yang minta soalnya, tadi bahas lagi. Itu kan sederhana sekali dalam ilmu. Itu bukan buat sebuah kajian dijadikan makalah. Wah itu kajian, itu sesuatu yang harus diperbuat. Membersihkan hati dari dosa, kita minta ampun kepada Allah. Minta ampun secara teratur every day, minta ampun wa nabi aja minta tiap hari, pakai sumpah lagi. Demi Allah, setiap hari minta ampun kepada Allah lebih dari 100 kali. Tiap hari kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Diam sujud kita minta ampun kepada Allah supaya hati kita bersih terus. Dan berusaha untuk tidak berbuat aniaya kepada manusia, tidak berbuat zalim kepada manusia. Kalau terlanjur bikin zalim, minta maaf lah. Maafkan saya. Minta ridhonya semua orang. Supaya kita nggak punya dosa terhadap manusia. Setelah itu, mulailah kita meniti
perjalanan menuju Allah melalui zikir kita. Zikir utama kita itu asma Allah Al-Latif, ya Latif. Coba contoh bagaimana kalau guru-guru kita tuh punya kemampuan berkomunikasi. Awalan saya ngajar tarekat ini saya minta semua jemaah saya baca ya Latif itu 12.900. Karena naftunya 129. Saya kalikan 100 berarti 12.900. Saya dikoreksi. Yang koreksi Allah. Bukan Allah langsung kepada saya belum punya kemampuan seperti itu. Yang datang ke guru saya. Salah nih. Terus 16.641 nih. Sampai sebegitunya dikoreksinya. Kita dikoreksi kalau itu salah kan dikoreksi. Belnya kan bunyi kering gitu. Itulah kedekatan kita kepada Allah. Kalau kita belum mampu mendekat langsung, kita guru-guru kita akan mewakili Allah untuk mengajar kepada kita. Karena sampai kepada Allah melalui guru kita sampai kepada Allah melalui Rasulullah. Itulah kita harus cinta kepada Nabi. Harus, apalagi beliau bersabda, gimana? La yadkhulul jannata man kana la yadkhulul jannata, gimana maksudnya? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi walisi ajmain. Tidak sempurna iman kalian, kalau terjemahannya secara lafiah malah tidak beriman kamu. Kalau secara bebas, tidak sempurna iman kamu sebelum kamu cinta kepada saya lebih dari bapak, lebih dari anak, lebih dari semua manusia. Jadi kalau antum tidak cinta kepada Nabi, antum berarti tidak sempurna imannya. Dan harus lebih dari semua manusia. Harus. Sejak ribuan tahun yang lalu. Sejak zaman para sahabat, para tabi'in. Semua orang jarah ke Rasulullah. Karena Nabi itulah akan menyampaikan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada orang ajarah ke Nabi. Baru 200 tahun yang lalu ada orang namanya Muhammad bin Abdul Wahab yang berfatwa bahwa kita nggak boleh jarah ke Madinah, jarah ke Nabi. Kan kacau balau itu namanya. Kacau balau gitu. Padahal tadi saya sudah bilang, tidak beriman kamu, belum sempurna iman kamu sebelum kamu cinta kepada saya. Dan tanda kecintaan kita datang ke Rasulullah. Apalagi kata Nabi, kalau kamu datang jarah ke saya, ucapan salam, Allah mengembalikan roh saya menjawab salam kamu. Dan wajiblah syafaatku, kata Nabi. Syafaat Nabi itu Masya Allah, nggak bisa kita kejar dengan ibadah apapun. Nggak bisa kejar dengan ibadah apapun. Syafaatnya Nabi. Terutama syafaat nanti pada mahsyar. Syafaat itu nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim. Semua orang akan nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim, entah wali, entah garong, entah nabi, semua nyebrang. Nabi kita pun nyebrang, tapi beliau menyeberang dengan tidak mendengar kecepatan. Begitu cepatnya tidak mendengar derunya api neraka jahanam, saking cepatnya nyebrang. Perang beliau sudah sampai di surga. Dan yang paling mengembirakan, beliau membawa sebagian umatnya. Kita berharap kitalah sebagian umatnya itu. Kita sebagian umat. Bisa. Bekal kita cuma kecintaan kita kepada Nabi. Kita cinta ke Rasulullah. Cuma dulu minta buktikan kamu cinta sama saya. Buktikan kamu cinta sama saya. Apa bukti tanda cinta? Tadi udah saya bilang, ayo dong jarah ke Nabi. Jarah aja, enggak gue cinta, bohong aja kamu. Salawat, coba kamu berapa persen? Wahabiyah, berapa kali antum salawat buat Nabi? Padahal kata Nabi sedekat-dekat hambaku ada yang paling banyak salawat kepada saya. Tapi guru-guru kita ajarkan kita salawat 1000 kali kepada kita. Apa tanda cinta ketiga? Akhlak, perilaku. Kalau mulutnya masih jahat ngomongin orang, gunjing, bohong kamu cinta sama saya. Itu mulut kamu jahat tuh. Kalau kamu cinta sama saya, itu pelihara tuh mulut itu. Gak ada ngomong yang jelek, gak ada ngomong yang bagus atau diem, kata Rasulullah. Itulah gambaran di antara derajat keimanan orang. Kalau kita lihat orang seperti itu, ketika Habib saya bilang, Sitat Wahya Mangli, Wahya Pasuruan, itu wajahnya itu bercahaya. Itu cahaya iman yang memancar di wajahnya. Bahkan mulutnya, suaranya aja seakan bercahaya. Mulutnya tuh halus gitu. Halus, menyenangkan, kita dengar suaranya halus, disenangkan. Itulah para habib, itulah para kekasih Allah. Dan kalau mereka sudah sampai ke derajat membuka pintu, malahan mereka nggak ngomong. Diam aja. Tapi orang seperti itu kita duduk aja di depannya. Kata Imam Ghazali, lebih utama dari 1000 rakaat sholat. Karena melihat dengan pandangan kasih sayang. Jadi kamu kalau ketemu mereka bisa cium tangan, insya Allah. Setelah nanti di akhirat dipanggil sini ikut saya katanya. Bekalnya cuma kecintaan itu. Kita cinta beliau. Kalau kita cinta beliau, kirimin Fatihah setiap hari. Wahabi nggak boleh kita tawasul. Mereka nggak ngerti soalnya. Para wali, Rasulullah dikirim Fatihah itu buat apa sih? Sudah jadi Rasulullah, Masya Allah, nggak ada orang yang Fatihah pun sudah jadi wali, sudah jadi Rasulullah. Itu kan menunjukkan kecintaan kita kepada beliau. Kita cinta, kita nyambung taruhani. Nah, saya bilang, saya bisa nangkep santet yang bukan buat saya. Itu karena si murid itu ngirimin Fatihah buat saya. Dikirimin saya Fatihah. Ketika di santet, santetnya nyampe di saya.
Saya tangkap itu buat siapa nih? Oh, ini orangnya ada di jauh, malah di luar kota. Itu hubungan jiwa tuh ajaib. Ada orang depan berdepan gini hatinya jauh sekali. Ada orang berjauhan tapi hatinya dekat sekali gitu. Yang menghubungkan dari kecintaan. Kita cinta kepada mereka. Cinta itulah menghubungkan. Itulah yang kemudian kita bisa terjadi sebuah hubungan rohani. Itulah kita kirimin tawasul buat mereka. Cuma buat mengambung hubungan jiwa. Silakan. Kiai Guntur bertanya, kalau ada orang yang berhutang tapi sudah meninggal, padahal semasa hidupnya sudah ditagih tapi selalu menghindar, harus bagaimana? Dan ahli warisnya juga tidak peduli dengan hutangnya almarhum. Ya, itu orang yang berhutang itu kasihan sekali. Karena kata Nabi, terhalang orang masuk ke dalam surga karena hutangnya. Nabi itu menyolatkan orang yang punya hutang. Dia tanya, punya hutang nggak? Dia bilang nggak menyolatkan. Dia sampai orang nggak mau bayar utang karena dia nggak ngerti, karena dia bodoh gitu. Kasihan. Gitu. Kalau bagaimana sikap kita? Kalau saya sih saya akan ikhlaskan gitu. Saya akan ikhlaskan ya sudah saya halalkan dia. Gitu. Allah akan ridho kepada kita dengan sikap seperti itu. Tapi itu tidak melepaskan dia dari kemurkaan Allah. Tidak dengan kita ikhlaskan langsung diampunin sama Allah. Tidak. Tetap aja dia melalui fase-fase yang berat. Mulai ajab-ajab Allah sampai mulai diampuni. Cuman lebih enteng ketimbang kita nggak ridho. Kalau kita nggak ridho, terhalang masuk surganya. Kalau kita ridho, masuk, diajab dulu, dia masuk ke dalam surga. Tapi Allah ridho kepada kita. Saya maafkan dia. Dengan harapan Allah selalu memaafkan kita. Jadilah kita orang yang pemaaf, supaya orang selalu memaafkan kita dalam setiap kesalahan kita. Kita pun kan nggak pernah luput dari kesalahan kan. Nggak pernah kita lepas dari kesalahan yang kita perbuat. Jadi Bu yang nanya tadi, kita ini manusia kan tidak pernah luput dari kesalahan. Mudah-mudahan kita maafkan orang lain. Mudah-mudahan Allah selalu memaafkan kita. Dan Allah akan memaafkan kita. Allah sayang sekali kepada hambanya penuh pemaaf. Karena itu sifat Allah, maha pemaaf itu. Kita sedang memakai bajunya Allah. Baju pemaaf, kita maafkan dia. Ya Allah, saya ridhokan hutangnya dia kepada saya. Paling tidak meringankan dia, ujung-ujungnya bisa masuk surga. Itu jawaban saya. Terserah ibu, kalau ibu nggak ridho, ibu punya hak aja buat nggak ridho. Ibu punya hak buat nggak ridho, enak aja loh. Terus juga nggak dibalikin. Bisa aja tergantung rohani kita. Tapi rohani ibu sudah makin bagus. Jadilah orang yang penuh pemaaf. Kita sudah maafkan orang lain sebelum dia minta maaf. Itu jawaban saya. Udah waktunya doa ya. Ya, yang paling penting tadi saya udah cerita supaya saya nggak diprotes soal Habib dan bandit. Tadi jawabannya setiap 10 telur yang diaremin anak ayam itu ada aja satu yang bengkak. Ada yang satu busuk gitu. Jadi tidak setiap kalau dia syarif itu dia akan jadi wali Allah. Saya bilang kerabat saya sendiri dikejar-kejar ibunya dibunuh. Apa itu seperti itu? Contoh keturunan Nabi kan bandit tentu. Kalau bilang bandit saya kasar, tapi seperti itu yang terjadi. Jadi kalau kita lihat orang jangan lihat dari gelarnya, lihat kelakuannya, lihat mulutnya. Bahkan dari cahaya muka sudah kita lihat itu. Ini orang-orang soleh bukan. Kalau bisa puasa pasti kelihatan gitu. Padahal puasa itu adalah bagian dari ibadah yang tidak ada seorang wali Allah yang tidak berpuasa, itu nggak ada. Tidak ada seorang nabi yang tidak berpuasa, nggak ada. Semua orang puasa, Ustaz Kirno. Semua orang puasa, nggak ada nggak puasa. Semampu kita aja, mampunya kalau cuma Senin Kamis aja, itu pun sudah lumayan. Jangan nggak sama sekali gitu. Kalau nggak antum tidak termasuk orang yang berdekat kepada Allah. Antum tidak berhak untuk bilang saya cinta kepada Rasulullah. Tidak berhak gitu. Kalau cinta sama Rasulullah ikutin. Itu kan yang ajar Nabi. Suruh puasa kita. Senin Kamis saya kerjakan. Saya cinta kepada ya Rasulullah. Kerjakan dengan puasa. Senin Kamis itu kalau biasa-biasa aja kok. Kalau gagal Kamisnya kalau ada undangan makan siang ganti hari Jumat. Nanti hari Sabtu. Sudah seminggu 2 kali terus gitu. Minimum seminggu 2 kali. Itu baru jalan yang paling minimum. Kalimat saya, tidak mungkin orang mendekat kepada Allah tanpa puasa. Itu kalimat saya. Biar Allah nanti membuktikan kalimat saya. Tidak mungkin. Tadi tidak ada seorang nabi yang tidak berpuasa. Tidak ada seorang wali Allah tidak berpuasa. Dan mereka puasanya ketat seperti saya bilang. Saya gaul jadi saya tahu. Ada puasa mereka setiap hari puasa. Ada yang puasanya bisa, puasanya Senin, bukannya Selasa. Gitu. Seperti itulah. Baiklah, waktunya udah habis. Jadi kita sekarang nggak pakai zikir dulu, kita doa aja. Oh, jam berapa sekarang? 6. Maghrib jam berapa? Kita masih sempat ngebahas sedikitnya. Ada orang nanya saya soalnya. Bagaimana kita melakukan garis tarekat kita. Jadi kita mulai tahap bahwa kita cuma kenal kepada Allah.
Sama seperti jawaban gimana caranya sholat khusyuk. Khusyuk itu hati kita menghadap kepada Allah. Hati manusia akan selalu menghadap kepada apa yang dia cinta. Kalau cintanya pada mobil bagus, ya sholat pun ngadapnya ke mobil yang bagus. Cintanya motor gede, sholat pun ngadapnya motor gede. Cuma kalau cinta kepada Allah, baru hati akan menghadap kepada Allah. Dan tidak akan cinta kepada Allah, kecuali kenal kepada Allah. Kecuali ma'rifah kepada Allah. Ya, kenalin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenal secara sifatnya, kenal secara ilmiah, kenal sifat dan namanya, kenal kepada perbuatan-perbuatannya. Al-Quran banyak menceritakan tentang kejadian penciptaan Adam, banyak sekali. Itu menarik buat dipelajari. Dan ada ustadz-ustadz yang bagusnya menjelaskan ma'rifat bil ilmi, di antaranya Ar-Razi itu bagus. Tapi ya baru sampai kepada tingkat mengenal Allah secara ilmiah. Itu tingkat ma'rifat yang paling rendah gitu. Ma'rifat yang lebih tinggi ke atas adalah ma'rifat bil akli. Dengan pikiran kita, dengan tafakur. Ini Nabi yang memerintahkan kita tafakur. Tafakur itu membuat kita kenal kepada Allah dari perbuatannya, dari ciptaannya. Selalu kita tafakurin soal langit dan bumi. Coba lihat berapa protos sekali Al-Quran bicara soal langit dan bumi. Banyak sekali. Menafakuri bintang di langit, begitu banyak bintang di langit. Berapa jumlahnya bermiliar-miliar di balik bintang ada bintang. Lihat berapa besarnya alam semesta. Berapa besarnya Allah yang menciptakan alam semesta. Kalau kita tafakurin seperti itu, kita baca Rabbana makhluk hada batila. Subhanaka faqina adzabannar. Allah akan berikan pahala sebanyak bintang di langit gitu. Itu ada surat Al-Imran. Berikan pahala sebanyak bintang di langit. Bayangkan orang mati-matian ibadah pun nggak bisa ngajar dapat pahala sebanyak bintang di langit. Dengan tafakur kita dapatkan pahala seperti itu. Kita berlatih tafakur, berlatih merenung terus gitu. Kita melihat segala sesuatu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat keindahan alam itu lukisan tangan Allah. Allah melukis dengan sangat indah sekali. Pada yang paling ujung adalah marifat yang saya pelajari. Marifat bil qalbi. Marifat dengan hati kita. Kita kenal Allah dengan mata hati kita. Dengan mata yang di hati kita. Bersihkan tuh mata hati. Itu matanya kotor sih. Anda punya mata, matanya mata pedak, ya sudah nggak akan ngelihat lah. Bersihkan tuh mata. Bersihkan dari dosa. Minta ampun kepada Allah. Bersihkan dari penyakit hati. Buang kesombongan, ujub, riya, sum'ah. Buang iri, dengki, syirik. Buang munafik, buang semua sifat-sifat yang buruk dari hati kita. Hati kita mulai akan bercahaya. Sudah mulai bersih. Di saat itu sudah cahaya Allah sudah masuk ke dalam hati kita. Itulah sabda Nabi, ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati firasatnya mukmin sebab diterangi oleh nur Allah. Itu kita jaga terus. Kenapa kita harus puasa? Supaya kita tidak meleset ke dalam dosa. Karena setan terus godain kita supaya kita berbuat dosa. Terus dia godain kita. Puasa itulah rem yang pakem sekali. Digabung sama zikir kita akan kuat tidak berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus maju selangkah demi selangkah. Dan jangan masuk dunia itu takut dengan seorang mursyid. Kalau nggak dia tertipu, nanti datang jin ngaku-ngaku saya berdukul diri jailan nih, saya bawa kamu ke surga ya, dibawa ke tempat yang kelihatannya surga. Oh bagus, indah. Padahal cuma tempat sampah aja. Dia tertipu. Nanti pada waktu sedang sakratul maut, itu jin datang ke dia dicekek. Suruh bilang, Bapak, Tuhan saya bukan Allah, Tuhan saya Mbak Jembrong. Kalau nggak disakitin dia. Gitu. Kalau dia masuk ke dunia itu bin guru seperti itu. Kalau ada gurunya akan jagain terus. Akan jagain di gangguan seperti itu. Itulah makanya Nabi tidak mengajarkan itu secara terbuka. Tidak diajarkan secara terbuka karena itu harus bimbingan seorang mursyid yang ikutin terus perjalanan rohani muridnya. Ya mulai dengan kita minta ampun kepada Allah, membersihkan hati dari dosa, buang dari kita takabur, sombong, sadari itu sombong sifatnya Allah, benci sekali itu. Yang sombong, buang ujub, bangga, nggak akan dibanggain kita bisa seperti ini karena pertolongan Allah. Kalau nggak bisa, jangan ria, jangan pamer-pamer amalnya gitu. Ya, pernah saya cerita sekali lagi ini buat yang baru-baru. Itu kalau kita puasa kan kita diajar menyembunyikan puasa kita. Ayo, jangan bilang-bilang sama orang lagi puasa. Sebab ibadah yang utama di sisi Allah yang tersembunyi dari mata manusia. Ya, kita puasa pun kita nggak pernah bilang kita lagi puasa, kecuali terpaksa. Ini, karena pertanyaan inilah saya nanya ke Mbak Yai Mangli. Mbak Nek puasa dikasih minum gimana Mbak? Tempelkan aja gelasnya ke bibir Naji. Nanti keminum Mbak. Tidak apa-apa sedikit. Katanya. Nggak batal Mbak? Nggak batal. Nggak batal. Kalau kita mau batal jangan. Kita mau batal. Dikasih kue, pacar aja sedikit Naji. Nggak batal Mbak? Nggak batal. Mereka sudah sampai kepada hakikat yang sudah seperti itu. Kaca syariat itu terpecah di tangan mereka. Kita jangan, kita belum sampai ke situ. Cuma tadi mereka bisa puasa hari itu puasa, sorenya nggak buka. Kok tahu Kiai? Tahu saya sama-sama terus.
Kalau Mbah Yai Mangli gampang kita nanyain dia nggak puasa. Kalau dia ngerokok tuh, dia nggak puasa. Kalau nggak ngerokok dia puasa. Rokok tuh di mobil, aja tukang ngerokok ya. Rokok ya kayak kereta api. Ya kalau nggak ngerokok berarti dia puasa. Jadi kalau malam-malam suruh saya buka puasa, dia nggak ngerokok, berarti masih puasa. Besok pagi-pagi suruh makan, dia nggak ngerokok, berarti masih puasa. Baru sorenya aja dia makan, dia puasa, berarti dia buka puasa sekarang. Itulah orang para wali-wali. Dan nggak pernah mamer-mamerkan amalnya. Nggak pernah dia banyak. Nggak kedengaran suaranya baca Quran. Ya, banyak. Jadi kalau orang bilang, antum sholat 100 rakaat. Nabi cuma 11 rakaat. Antum bodoh sih. Nabi itu sholatnya sepanjang waktu. Coba lihat di hadis. Tidak ada waktu di mana Nabi tidak sholat. 11 rakaat itu buat acuan kita aja. Kalau kamu mana 11 rakaat aja, oke. Beliau tidur aja kata Nabi, beliau sholat, tuh caranya orang tidur sholat. Nggak masuk di akal kita. Itu bukan bagian akal membuat mencerna. Bukan bagian akal untuk mencerna gitu. Mereka sampai ke derajat seperti itu. Tidur pun mereka sholat. Jadi kalau bicara soal jumlah rakaat tadi itu, jangan ikutin Wahabi itu. Wahabi itu mereka merusak ajaran-ajaran sudah diajarkan oleh nenek moyang kita zaman sejak ribuan tahun yang lalu. Seluruh makhluk Allah mendengar jeritan ahli kubur kecuali jin dan manusia. Binatang itu dengar. Nabi masuk ke dalam kubur korma, unta beliau kaget. Wah, keangkat kakinya kata Nabi, apakah ada kuburan di sini? Iya, Nabi itu ada dua. Oh, mereka lagi disiksa dua-duanya. Makanya unta saya kaget. Tapi kalau udah 2 hari sih dia udah nggak ini lagi, udah tenang lagi, udah biasa dengan jerit-jerit. Coba tolongin tuh supaya buat saudara-saudara kita Wahabi juga mereka paham gitu. Baiklah, kita doa yuk. Doa itu itulah alat yang Allah berikan kepada kita untuk merubah nasib kita. Sebab nasib kita sudah tertulis, umur sudah tertulis, apapun ke depan sudah tertulis. Yang bisa merubah itu doa. Bisa berubah, Kiai. Oh ya, bisa. Dengan sifat Maha Pengasih, Maha Penyayang Allah bisa merubah tulisannya. Amin. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billah hadra ma'alim Allah. Muzinata ma'alim Allah, mil'a ma'alim Allah. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه والجميع الانبياء والمرسلين بعدد كل معنى له يا حي يا قيوم لا اله الا انت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم انت ربنا لا اله الا انت عليك توكلنا وانت رب العرش العظيم ما شاء الله لنا ولم يزل ما شاء الله لنا ولم يزل لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم نعوذ بوجهك الكريم وباسمك العظيم بكلمة الحكمة من شر فيروس كورونا من شر فيروس إنفلونزا من شر مرض ديابيتس من شر مرض ستروك من شر مرض كانسر من شر كل مرض أنت آخر من أشيائها إن ربنا على الصراط المستقيم نعوذ بوجهك الكريم وباسمك العظيم بكلمة الحكمة من شر نفسي من شر أنفسنا من شر غيري ومن شر كل شيطان مريض من شر كل دابة أنت آخر من أشيائها إن ربنا على الصراط المستقيم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر بنا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم إلهنا ya Allah, berkumpul bersimpuh kami di hadapan kami hamba-hambamu yang berdosa, selalu mengharapkan rahmat kasih sayangmu. Terimalah puja dan puji kami, syukur terima kasih kami atas segala nikmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umat, nikmat raya, nikmat banyak harta. Nikmat yang begitu banyak tidak sanggup kami hitung satu persatu. Terima kasih ya Allah. Nuhun Gusti. Matur nuwun ya Allah. Walakal hamdu kulluhu, walakal syukru kulluhu, walakal khalqu kulluhu, biadikal khairu kulluhu, wa ilaika yarji'ul amru kulluhu. Limpahkan rahmat kasih sayangmu. Limpahkan rahmat taufik, hidayah, inayah, magfirahmu. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Maafkan segala kesalahan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Bersihkan hati kami dari dosa, dari penyakit hati. Bukakan mata hati kami agar kami dapat ma'rifah, agar kami dapat mencintaimu. Karena akan kami ilmu laduni
Ilahana, ampuni dosa semua saudara-saudara kami muslimin dan muslimat, baik masih hidup maupun sudah di dalam kubur. Ampuni mereka ya Allah. Rahmat-Mu lebih luas dari dosa-dosa mereka. Rahmat-Mu lebih luas dari maksiat-maksiat mereka. Bagi masih hidup di dunia, berikan kekuatan agar dapat melaksanakan perintah-Mu, agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Ilahana, Engkaulah Tuhan kami, berfirman di dalam kitab suci-Mu, yamhullahu may yasya'u wa yusbitu 'indahumul kitab. Kaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Berikan kepada kami semuanya tambahan umur yang banyak untuk bekal kami ibadah kepadamu. Sampai umur kami di atas 90 tahun, di dalam sehat, di dalam taat kepadamu, di dalam ridho-Mu. Jauhkan dari godaan setan. Jauhkan setan dari kami. Sebagaimana jauhnya mereka di rahmat Engkau. Putuskan setan dari kami. Sebagaimana putusnya mereka di rahmat Engkau. Berikan kami kekuatan iman Islam ya Allah. Kekuatan lahir, batin, jasmani, rohani. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi larangan-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Berikan kami kekuatan agar selalu bersyukur atas segala nikmat yang Kau limpahkan. Berikan kami kekuatan agar selalu bersabar setiap langkah hidup kami jalani. Wala haula wala quwwata illa bika, wala haula wala quwwata illa bika, wala haula wala quwwata illa bik. Ilahana, limpahkan kami rezeki yang banyak, yang halal, yang luas, ya khairul rezekin. Limpahkan kami rezeki yang banyak, yang halal, yang luas, ya khairul rezekin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin bi adadi anwa'i rizqi wa butuha. Ya basit rajab sutu rizqi liman yasha biduri hisab. Subsut alaina rizqan wasi'an halalan min kulli jihatin min huzaini wa ibika bi minati makhluqin bima difriqu karumika ya Rahman. Na'udzu bika min jawadi ni'matika wa tahwili afiyatika wa wujati ni'matika wa jamin sahatik. Na'udzu bika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yansha'u min nafsin la yasba'u wa min da'watin la yustajibu laha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma nafi'an wa 'amalan muqabbalan wa rizqan wasi'an halalan wa rizqan wasi'an halalan wa rizqan wasi'an halalan wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min kulli saqamin. Nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratana wa amin ratana. Allahumma fadna min baini aidina wa min khalfina wa min aminina wa min samarina wa min fawqina wa na'udzu bi adamatika an nutala min tahtina. Allahumma afina fi abnanina, afina fi absarina, afina fi asma'ina. Allahumma inna na'udzu bika min al-kufri wal faqri, na'udzu bika min azabil qabri la ilaha illa anta. Ya qayyum bi rahmatika nastaghitsu fa aslih lana sha'nana kullahu wa la tahkirna ila anfusina tarfata ainin. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi wa ya Mu'min ya Rahim ya Wadud ya fa'alu lima yurid. Agnina bihalalika, agnina bihalalika an harambika wa bidu'atika ma'asyatika wa bidika maghjua. Allahumma ja'al fi qulubina nur, Allahumma ja'al fi qulubina nur, Allahumma ja'al fi qulubina nur. Allahumma sarif qulubana ala ta'atika. Allahumma qaribul qulub, tsabbit qalbi ala dinika, tsabbit qulubana ala dinika ya Allah, ya Allah. Allahumma tabila marana wa soyat sarana wa qdi hajatana wa qsir amalin wa nawir qulubana wa sabiti manana wa asin amanana fi ta'atika wa ta'atu rasulika bika mardutika wa jala minal faidina fid dunya wal akhirah. Nas'aluka salamatan fid dini wal afiyatan fil jasad wa ajratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tobatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najat minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma a'ina ala dinina bid dunya wa ala akhiratuna bit taqwa wa hafizna fi ma kuntu a'lamu wa la taqilna ila anfusina wa hadartum ya man la tadru dzunub wa la tanqus maghfirah hablana malan kuzuka waghfir lana ma nadruka innaka antal wahhab. Nas'aluka farajan qariban sabran jamila wa rizqan wasi'an wal afiyatan min jamil balai. Nas'aluka tamamal afiyah, nas'aluka dawamal afiyah, nas'aluka syukra alal afiyah, nas'aluka ghina 'anil nas wal hamdu wa la quwwata illa billah. Rabbana taqabbal du'ana
taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ilahana ya Allah, memohon kehadiratmu dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami, dengan segala dosa dan maksiat di hati kami, dengan segala kekotoran jiwa kami. Memohon kehadiratmu ya Allah, Tuhan kami yang maha suci, Tuhan kami yang maha kuasa, Tuhan kami yang maha agung. Memohon dengan segala keagungan cahaya wajahmu, dengan segala kemuliaan, ketinggian, kekuasaan dirimu. Kabulkanlah permohonan kami. Kabulkanlah permohonan kami. Kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Bikaramatihi Abuya Fajar Ibrahim, bikaramatihi Abuya Fajar Ibrahim, bikaramatihi Abuya Iming Bunyamin, bikaramatihi Abuya Syekh Abdul Qadir Jailani, bimu'jizati Abuya Hidir alaihissalam, bimu'jizati Abuya Hidir alaihissalam, bisyafa'ati Rasulullah sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmati azizil hakim, birahmati aliyil azim, birahmatika qawiyil matin, birahmatika ya ghafurur rahim, birahmatika salamul mu'min, birahmatika ya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, birahmatika ya qadiyal hajat, birahmatika mujibal awad. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa adada hunjihi wa rudun nafsihi wa janta arzu min kalimatih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Abu Ya Ibrahim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.